Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita ya di dalam pelajaran akidah untuk kelas 12 memakai kitab Al-Qawaidul Musla ya. Nah, adapun pada kesempatan kali ini adalah kesempatan terakhir kita ya. Kesempatan maksudnya pembelajaran terakhir kita untuk menyampaikan materi. Adapun pada minggu depan ya itu sudah masuk ke kemana? Ujian praktek ya, minggu depannya lagi itu sudah ujian tulis ya. Jadi penyampaian materi hari ini terakhir. Adapun untuk hari ini udah Ustaz buat soalnya dan sudah selesai pembahasan kita sampai pembahasan kemarin saja. Ya, adapun untuk kesempatan kali ini kita murojaah sekaligus Ustaz kasih kisi-kisi ya. Ustaz kasih kisi-kisi yang mana nanti sekalian murojaah, sekalian nanti Ustaz sebutkan ini akan keluar dari ujian, ini akan keluar dalam ujian, maka diperhatikan baik-baik ya. Kita mulai murojaahnya. Kita mulai murojaahnya tentang al-faslul awal qawaidun fi asma'illahi ta'ala. Ya, qaidatul ula asma'ullahu ta'ala kulluha husna ya. Semua nama-nama Allah semuanya itu adalah nama-nama yang baik dan indah ya. Fi husnil ghayatihi, atau semua nama-nama Allah semuanya sangat baik, sangat sempurna ya. Walillahi asmaul husna. Nah, ini dalil bahwasanya semua nama-nama Allah baik. Ketika ditanya mana dalilnya bahwasanya ana asmaullahu taala kulluha husna, kita menjawab walillahi asmaul husna. Al asmaul husna dia alif lam al istighraqiyah atau alif lam kamal, ini mencakup semua nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya al hayyu ya, ketika disebutkan al hayyu maka itu mencakup semua kesempurnaan hidup ya, maksudnya mencakup kesempurnaan hidup Allah SWT yang tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak berhak atau tidak layak untuk fana dan tidak akan fana. Itu adalah hidup Allah SWT, berbeda dengan hidup makhluk yang mana hidup makhluk ini diawali dengan ketidakadaan dan akan tidak ada setelah adanya ya. Dan contohnya juga Al-Alim, nama Allah Al-Alim itu mengandung sifat ilmu yang mana itu adalah yang mana ilmu Allah ini berbeda dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah ini mencakup semua pengetahuan, baik itu yang tersembunyi ataupun yang jelas ya. Contoh yang ketiga Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih ya. Nah, di sini semua mencakup sifat rahmah yang sangat sempurna, yang mana rahmat Allah itu sangat luas ya, yang mana disebutkan bahwasanya lillahi arhamu bi ibadi min hazi biwalidiha ya, biwaladiha min hazi biwaladiha, yaitu pada saat perang ya, Rasulullah melihat seorang ibu sedang mencari anaknya. Ketika didapati anaknya, dia langsung memeluk anaknya. Maka para sahabat Rasulullah bertanya, tahukah kamu bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya? Maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu lebih dari kasih sayang ibu ini terhadap anaknya tersebut ya. Kita lihat lagi sekarang. Nah, ini tentang pembahasan kaidah pertama. Kemudian kita masuk ke kaidah kedua ya, al-qaidah as-saniyah. Ini nanti akan keluar ujian ya. Ya, Al-Qaidah Saniyah ini nanti akan keluar
ujian diperhatikan, ya, digaris bawahi, dipahami tentang kaidah yang kedua ini. Asma'ullahu ta'ala a'lamun wa awsafun. Apa makna a'lamun wa awsafun ini nanti akan keluar ujian, ya. Jadi diperhatikan dan dipelajari. Ya, kita lihat sekarang a'lam itu maksudnya bi'tibar ala zatiha, ya. Maksudnya a'lam ini maksudnya sebuah zat, ya. Jadi nama-nama Allah, semua nama Allah yang banyak ini, lebih dari 99 nama itu mencakup, menunjukkan, ya, menunjukkan, maksudnya menunjukkan kepada a'lam, menunjukkan kepada sebuah nama yang menunjukkan kepada zat, menunjukkan kepada satu zat, ya. Contohnya contohnya lah seperti kita saja, ketika disebutkan Ahmad berarti pikiran kita menuju kepada orang yang bernama Ahmad, seorang itu, ya. Misalnya kalau kita dan Ahmad berarti kita maksudnya si Ahmad itu. Nah, begitu juga di sini di dalam nama Allah ketika disebutkan 99 nama bahkan banyak nama, semua nama itu menunjukkan kepada satu zat, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya Asma'ullahu ta'ala a'lam, ya. Ketika disebutkan Al-Alim berarti itu menunjukkan kepada Allah. Ketika disebutkan Ar-Rahman berarti itu maksudnya Allah. Ketika disebutkan Al-Qayyum, Al-Hayyu, semuanya itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu maksudnya Asma'ullahu ta'ala a'lam, ya. Wa awsafun, dan menunjukkan sifat. Beda dengan a'lam. Awsafun ini dia persatuannya. Ketika disebutkan Ar-Rahman berarti dia menunjukkan sifat rahmah. Ketika disebutkan Al-Alim berarti dia menunjukkan sifat ilmu dan seterusnya. Ya, akan tapi semua nama itu menunjukkan kepada satu zat, yaitu zat Allah. Akan tapi sesuai namanya semua itu mengandung sifat-sifat yang mana itu ditujukan kepada zat Allah SWT. Maka disebut sini awsafun, mengandung sifat-sifat, tergantung namanya, ya. Ya, awsafun bi'tibari madalat alaihi minal ma'ani, ya. Tergantung dari makna-maknanya, ya. Maka ketika disebutkan awal, maka ketika disebutkan a'lam, maka nama-nama Allah itu mutaradifah, ya, sama semuanya. Akan tapi ketika disebutkan awsaf maka mutabayinah. Mutabayyin ini berbeda semuanya. Satu nama itu menunjukkan satu makna, berbeda dengan makna yang lain. Contohnya al-ilm, as-sami itu berbeda dengan al-basir, ya. Makna asami itu maha mendengar, adapun al-basir itu maha melihat. Akan tapi dua-duanya ini sama-sama menunjukkan kepada satu zat, yaitu zat Allah SWT. Bisa dipahami, ya. Ya, semoga kita dimudahkan untuk memahami ini, dan ini nanti akan keluar ujian, ya. Adapun dalilnya, ya, banyak, ya, dalil dari sama, ya. Wa rabbuka ghafurur rahmah, ya. Kemudian inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud, yaitu dari sisi dalil samanya. Kemudian dari sisi akal, ya, bahwasanya semua zat itu mempunyai banyak sifat, ya, apalagi Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Ya, sekarang kaidah salisah, ya. Jadi nanti akan keluar ujian juga. Di dalam kaidah salisah ini akan keluar dalam ujian. Lihat Asma'ullahu Ta'ala indallat ala wasfin mu'tadin tadammanat salasata umur, ya. Lihat sekarang nama-nama Allah ketika dia menunjukkan kepada suatu sifat, maka dia mencakup 3 permasalahan, ya. Ini nanti akan keluar dalam ujian. Yang pertama subutul dzalikal ismu. Jadi dari nama Allah itu menunjukkan kepada 3 permasalahan. Permasalahan pertama yaitu nama itu menunjukkan kepada ditetapkannya nama Allah SWT tersebut. Ketika disebutkan Sami berarti menetapkan nama Allah adalah As-Sami, ya. Itu. Berarti ketika disebutkan ada enggak nama Allah Sami? Ada, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Yang kedua, subutus sifatil lati tadammanaha lillahi
Azza wa Jalla, yaitu menetapkan sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Ketika sebutkan Sami berarti itu mengandung sifat As-Sam'u, ya, yang maha mendengar. Berarti Allah mempunyai sifat Sam'u enggak? Ada. Dalilnya dari nama As-Sami tersebut, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, subutul hukmuha wa muqtadoha, menetapkan hukum-hukumnya dan apa yang mencakupnya, ya. Ketika disebutkan nama Allah As-Sami berarti konsekuensinya adalah Allah dapat mendengar semua perkataan manusia, apa semua yang di dalam hati manusia dan apa yang dibisiki manusia, baik itu suara yang sangat kecil, ya, suara tersembunyi maupun suara yang jelas, itu semua dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapat dalilnya? Karena dari nama Allah As-Sami yang Maha mendengar, ya. Jadi ini 3 permasalahan itu ini insyaallah keluar di dalam ujian, ya. Dalilnya wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya, lihat sekarang kaidah keempat. Kita melajah lagi. Ya, bahwasanya dilalatul asma Allah taala, dilalatul asma'illah taala ala zati wa sifatihi takunu bil mutabaqah wa bil tadammun wa bil iltizam. Ya, lihat sekarang, ya, bahwasanya nama-nama Allah semua ini dilalahnya atau pendalilannya kita dapat dengan dapat mengeluarkan hukum dari 3 cara, yaitu dengan mutabaqah wa tadammun wal iltizam, yang mana ini telah kita terangkan di dalam pembelajaran kita pada saat menerangi ini, ya. Kalau bitadamun itu mencakup semua maknanya, ya, ketika disebutkan sifat Allah As-Sami berarti Allah mendapatkan nama, menunjukkan itu berarti itu menunjukkan nama Allah As-Sami, menunjukkan sifat Allah dan menunjukkan semua yang menjadi konsekuensinya, ya. Ketika dengan tadamun ini salah satu maknanya saja, ya. Ketika disebutkan mutabaqah maka ini semua makna. Ketika disebutkan rumah, ya, berarti ini dalil secara mutabaqahnya itu mencakup semua apa yang ada di dalam rumah, yaitu dari jendelanya, yaitu pintunya, tiangnya dan seterusnya. Wabit tadamun, ya, ketika disebutkan tadamun maka itu salah satu dari rumah itu saja, ya, contohnya seperti pintunya saja atau jendelanya saja dan seterusnya, ya. Dan ketika disebutkan bil iltizam, ya, maka itu adalah dari iltizam itu kelaziman atau konsekuensinya. Ketika disebutkan konsekuensi dari sebuah rumah, maka apa? Dari apa? Dilalatul iltizamnya, yaitu adalah ketika ada semua rumah pasti ada yang pembuat rumah. Berarti ada yang membangun rumah tersebut. Itu dia dari dilalatul iltizam. Begitu juga nama Allah ketika disebutkan Al-Basir, maka dilalatul mutabaqahnya itu mencakup zat Allah, ya, mencakup yang ditunjukkan dari itu adalah zat Allah, kemudian nama Allah, kemudian konsekuensinya. Ketika disebutkan tadamun maka itu hanya menunjukkan kepada salah satu dari maknanya saja, baik itu nama Basir itu menunjukkan kepada zat Allah saja atau menunjukkan kepada nama-nama atau sifat-sifat Allah saja. Kemudian bil iltizam, ketika disebutkan Al-Basir maka kelazimannya adalah Allah dapat mendengar semua atau dapat melihat semua yang tersembunyi, semua yang ada di dalam hati manusia, semua yang ada di balik bumi, balik tanah, balik batu, semuanya dapat Allah lihat. Itu adalah konsekuensi dari nama Al-Basir. Itulah tadi, ya, penjelasan singkatnya tentang dilalatul mutabaqah, dilalatul tadamun dan dilalatul al-iltizam, ya. Ya, ini kita lewatin saja, kita masuk ke dalam kaidah kelima, ya. Apa itu kaidah kelima? Asmaullah taala tauqifiyatun la majala laha lil aql, ini akan keluar di dalam ujian, ya. Garis bawahi ini nanti akan keluar di dalam ujian, maka dipelajari, ya. Apa itu tauqifiyatun? Yaitu adalah
wujubul wukuf ya, fayajibul wukuf, maka kita wajib berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari menggunakan akal. La majala laha fil aql fiha. La majalu lil aqli fiha. Tidak ada ruang untuk akal di dalam permasalahan tauqifiyah itu, yaitu permasalahan misalnya ilmu gaib, tentang zat Allah, tentang hari akhir, semuanya itu adalah permasalahan tauqifiyah, yaitu permasalahan akidah ya, tauqifiyatun, yaitu kita hanya mengikuti dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tanpa tidak ada ruang di dalamnya untuk akal ya, paham ya? Maksudnya akal tidak boleh mengangkasa atau berlebihan dalam memikirkan hal-hal tersebut ya. Tidak boleh kita membayangkan dan seterusnya. Itu dia maksudnya tauqifiyah. Jadi ketika ada dalil kita menetapkan, ketika tidak ada dalil kita tidak menetapkan. Ya, tidak boleh menggunakan akal yang enggak ada dalil kita menetapkannya dengan akal kita sendiri. Dalilnya apa? Dalilnya Allah SWT berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, janganlah kalian memahami tentang apa yang tidak ada ilmu di dalamnya. Itu maksudnya ilmu-ilmu gaib ya. Itu dia tentang Asmaullah Ta'ala tauqifiyatun la majala laha lil aqli fiha. La majala lil aqli fiha. Kemudian lihat kaidah sah di dalam permasalahan nama-nama Allah SWT. Bahwasanya nama-nama Allah itu tidak tercakup oleh bilangan tertentu. Jadi tidak ada 99, akan tapi nama Allah itu sangat banyak. Dalilnya apa? Dalilnya dari doa Nabi Muhammad SAW dalam hadis, "As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indak." Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW berdoa, saya meminta kepadamu dengan nama-namamu yang maha sempurna itu ya, yang mana engkau sebutkan di dalam yang mana engkau sebutkan terhadap dirimu di dalam kitab yang engkau turunkan, dan tentang yang apa yang engkau ajarkan terhadap salah satu makhlukmu, maksudnya di sini nabi, dan tentang nama-nama yang ista'sarta bihi, yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib, yang hanya mengetahuinya adalah engkau saja, yang mengetahuinya adalah engkau saja. Ya, jadi di sini ada nama-nama awista'sarta bihi. Ini dalilnya atau ini syahidnya bahwasanya ada nama-nama yang tidak kita ketahui, yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jadi bukan hanya 99, akan tapi banyak nama Allah SWT. Paham ya? Ini pembahasannya ya. Jadi di sini ada nama-namanya ini. Nanti akan keluar ujian juga nama-nama dari kitab Allah, Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin dan seterusnya. Kemudian dari sunnah ya, Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakim, Al-Hakam, Al-Hayyu, Ar-Rabb, Ar-Rafiq, As-Subbuh, As-Sayyid, Asy-Syafi, At-Tayyib. Semuanya ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, lihat sekarang kaidah yang ketujuh di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ilhad fi asma'illahi ta'ala huwal mail bima amma yajibu fihi. Ilhad yaitu menilai yang di dalam nama-nama Allah, yaitu condong kepada atau berpaling dari apa yang wajib kepadanya ya. Itu ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis ya. Contoh-contoh ilhad itu yang mana dia yang pertama itu mengingkari nama-nama Allah, atau yang kedua menetapkan nama Allah seperti nama makhluk ya, sifat Allah seperti sifat makhluk. Yang ketiga menamakan Allah dengan apa yang tidak Allah namai dengan dirinya, kepada dirinya, seperti Al-Ab ya, orang Nasrani mengatakan Allah itu Al-Ab, dan Al-Ilatu Fa'ilah seperti orang filsafat ya, dan seterusnya. Yang keempat itu menjadikan pecahan nama Allah itu dengan nama-nama berhala ya. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada saat pertemuan penjelasan ini. Itu dia
tentang kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah SWT. Sekarang kita masuk ke dalam kaidah di dalam sifat-sifat Allah SWT. Kaidah yang pertama, sifatullah ta'ala kulluha sifatun kama la naqsun fiha biwajhin minal wujuh. Ini akan keluar di dalam ujian ya, di garis bawah ini nanti akan keluar di dalam ujian ya. Jadi sifat-sifat Allah semuanya sifat-sifat yang sempurna seperti al-hayat, al-ilmu, al-qudrah, al-sam'u, al-basar, al-rahmah, al-izzah, al-hikmah dan seterusnya. Dalil dari sama-nya ya, Allah SWT berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sau'i walillahul masalul a'la wa huwal azizul hakim ya. Itu dalil dari nakalnya. Dari akalnya bahwasanya setiap yang ada itu pasti mempunyai sifat, baik itu sifat sempurna ataupun sifat kurang ya. Dan Allah SWT Maha yang satu-satunya yang berhak diibadahi, yang Maha Pencipta semua yang makhluk yang ada selainnya. Itu berarti ketika dia menjadi Rabb ya, maksudnya yaitu Allah yang mana itu adalah Rabb, Tuhan semesta alam yang menciptakan semua makhluk yang berhak diibadahi, pasti itu secara akal itu pasti mempunyai sifat, akan tapi semua sifat Allah adalah sempurna. Itu dia dalil dari akalnya. Adapun dari fitrah itu sudah dalil yang sudah ada sejak kita lahir, bahwasanya yang diibadahi pasti adalah yang maha sempurna. Itu dalil dari fitrah ya. Itu dia untuk kaidah pertama. Adapun kaidah kedua, bab sifat ausa min babil asma ya. Permasalahan sifat itu lebih luas dari permasalahan asma ya. Kita ketahui kaidahnya bahwasanya setiap nama itu pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu mempunyai namanya ya. Itu dari nama-nama Allah ya. Ya, karena setiap nama itu mengandung sifat ya. Contohnya As-Sami mempunyai sifat As-Sam'u, Al-Basir mempunyai sifat Al-Basuru, akan tapi tidak semua sifat mempunyai nama. Contohnya Allah mempunyai sifat nuzul, turun ke sepertiga langit dunia, akan tapi Allah tidak ada ya namanya An-Nazil ya. Begitu juga Allah mempunyai sifat istiwa di atas tapi tidak ada kita namakan mustawi ya, karena tidak disebutkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Itu dia maksudnya bab sifat ausa min babil asma. Itu tentang kaidah kedua. Adapun kaidah ketiga, sifatullah taala tanqasimu ila qismain, subutiyah wa salbiyah ya. Nah, ini nanti akan keluar di dalam ujian ya, di garis bawah ini nanti akan keluar di dalam ujian juga ya. Bahwasanya nama-nama Allah ini ya, lihat sekarang kita ulang bahwasanya nama-nama Allah ini atau sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Ya, sekarang sifat subutiyah, lihat apa itu sifat subutiyah? Ma asbatallahu ta'ala li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam kulluha sifatun kamalun la naqsu fiha biwajhin minal wujuh ya. Lihat sekarang sifat subutiyah adalah sifat yang Allah isbatkan ya. Subut ini dari kata asbata yusbitu atau sabata yasbitu, yaitu artinya menetapkan. Jadi jadi nama sifat-sifat yang ditetapkan, yaitu ada sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan di dalam Al-Hadis ya. Yang mana semua sifat ini adalah sifat kamal, tidak ada kekurangan dari segala sisinya, seperti sifat al-hayah, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat istiwa, sifat al-ard, sifat nuzul dan seterusnya. Ya, ada beberapa dalil ya tentang sifat-sifat subutiyah ini ya, yang mana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu
aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, maka iman adalah mencakup iman kepada Allah dan kepada kitabnya. Maka mencakup iman kepada Allah dan iman kepada kitabnya, dan iman kepada rasulnya. Maka apa yang disebutkan di dalam Alkitab, apa yang disebutkan di dalam Sunnah itu harus diyakini, karena itu termasuk dari iman terhadap Allah SWT. Kemudian dalil akal, ya. Ya, amal akal, adapun dalil akal, dalil secara akal bahwasanya ya Allah adalah pencipta semua makhluk, ya. Ya, dan ketika Allah telah mengembarkan bahwasanya Allah mempunyai semua sifat kamal di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Allah wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan. Allah adalah yang paling baik, ya, perkataan Allah, dan paling jelas, ya, pembicaraan Allah. Maka ini ya menunjukkan bahwasanya apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah yang paling jelas. Maka tidak ada lagi mentakwil-takwil di dalam permasalahan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, kita lihat di sini. Ya, begitu juga sifat-sifat salbiyah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan atau tiadakan di dalam Alkitab atau di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan semua sifat salbiyah itu adalah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kekurangan, ya. Maka ini dinafikan atau ditiadakan dari zat Allah SWT, seperti sifat maut, ya, sifat kematian, dan sifat naum, sifat kekurangan, sifat jahal, sifat bodoh, sifat lupa, dan sifat ajaz, sifat tidak bisa atau sifat capek. Semua ini adalah sifat kekurangan yang harus disucikan dari zat Allah SWT dan harus ditiadakan dari zat Allah SWT. Itu sifat-sifat salbiyah. Dalilnya apa? Ya, dalilnya Allah SWT berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, ya, wa la yadhlimu rabbuka ahadan, ya. Nah, wa ma kana liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Itu dan seterusnya. Ini adalah dalil-dalil dari sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Ya, ini pembahasan terakhir yang kita bahas. Maka tadi Ustaz jelaskan beberapa pembahasan yang akan keluar di dalam ujian, karena Ustaz sudah membuat soalnya, yang mana soal ini terdiri dari 5 soal uraian, ya, uraian semua untuk kelas 10, ya, 5 soal. Maka yang tadi Ustaz jelaskan, yang mana Ustaz bilang itu akan keluar, itu digarisbawahi dan dipelajari, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Untuk tugas atau ujian praktek untuk minggu depan itu akan Ustaz kasih tahu pada pertemuan minggu depan, ya. Adapun kisi-kisi untuk ujian tulis ini udah Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.